صل وسلم يا سلام على النبي غير الأنام والآل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله ونفعنا بعلومه. وفي الخبر لو لم تذنبوا لخلق الله خلقا يذنبون فيغفر لهم. وبلفظ آخر لذهب بكم وجاء بخلق آخر يذنبون فيغفر لهم إنه هو الغفور الرحيم. وفي الخبر لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو شر من الذنوب قيل وما هو قال الوجوب. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لله أرحم بعبده المؤمن من الوالدة الشفيقة بولدها. وفي الخبر لا يغفرن الله تعالى يوم القيامة مغفرة ما خطرت على قلب أحد حتى أن إبليس لا يتطاول لها رجاء أن تصيبه إلى آخره. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan law lam tudhnibu la khalaqallahu khalqan yudhnibun fayaghfir lahum. Artinya, jikalau kalian tidak berbuat dosa, artinya seduniaan ini orang kadada yang berbuat dosanya, semuaan taat kepada Allah, semuaan patuh kepada Allah, kadada yang melakukan dosa. Niscaya Allah menciptakan makhluk lain yang berbuat dosa, lalu Allah mengampuni mereka. Dan pada lafaz yang lain la dhahaba bikum wa jaa bi khalqin akhar yudnibun fayaghfir lahum innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, niscaya dia menghilangkan kalian dan dia datangkan makhluk yang lain yang berbuat dosa, lalu dia mengampuni mereka. Sesungguhnya dia Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sebab datangnya hadis ini adalah para sahabat mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana sulitnya mereka menghindar dari dosa. Inna nusiba dzamban ya Rasulullah, kami ini ya Rasulullah melakukan dosa. Nah, lalu ujar Nabi, andai kata kalian ini kada punya dosa, niscaya kalian semua akan dimatikan oleh Allah, kemudian Allah mengganti dengan manusia lain yang berbuat dosa, maka Allah mengampuni bagi mereka itu. Nah, karena apa? Karena Allah Ta'ala mempunyai nama Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Afu. Allah mempunyai nama Maha Pengampun. Allah mempunyai nama Maha Pemaaf. Andai kata manusia ini kadang melakukan dosa, apa gunanya nama itu? Sedangkan nama itu adalah menuntut satu sifat, dan sifat itu menuntut satu perbuatan. Nah, jadi kalau kada ada yang berbuat dosanya, sia-sialah nama Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf itu. Nah, jadi itulah diciptakan Allah manusia ini
ada yang melakukan dosa sehingga mereka minta ampun kepada Allah, Allah mengampuni mereka. Disitulah nampak nama Allah Al-Ghafur, yang maha pengampun itu. Nah, jadi kalau umpamanya orang samuan berbuat dosa, banyak nang berbuat dosa pada baiknya, Allah binasakan juga mereka. Samuan manusia baik, Allah binasakan juga. Nah, diganti dengan manusia-manusia yang ada yang berbuat baik, ada yang berbuat dosa. Nah, supaya keseimbangan dan nama-nama Allah itu berfungsi seluruhnya. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau lam tudnibu la khasyitu 'alaikum ma huwa syarrun minadz dzunub." Qila wa ma huwa? Qala al-ujbu. Artinya, jika kalian tidak berbuat dosa, taat semuaan, sungguh saya takut, ujar Nabi, sungguh saya takut atas kalian sesuatu yang lebih jahat daripada dosa itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah itu yang lebih jahat daripada dosa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujub. Ujub. Ujub artinya merasa diri ini bersih, merasa diri ini takwa, tanpa ingat bahwa itu adalah anugerah Allah, tanpa ingat bahwa itu adalah hidayah dan taufik Allah. Nah, itu ujub itu lebih besar daripada perbuatan dosa. Makanya ada istilah bahwa orang yang berbuat taat kemudian dia ujub, itu lebih jahat daripada orang yang berbuat dosa kemudian dia merasa dirinya hina. Orang melakukan dosa lalu dia merasa dirinya kotor, dirinya ini hina di mata Allah. Itu lebih baik, lebih disayangi Allah daripada orang yang berbuat taat kepada Allah tapi merasa dirinya bersih, dirinya lupa kepada pemberian Allah, kemampuan yang diberikan Allah. Nah, jadi ujub ini lebih besar daripada dosa itu sendiri. Sebabnya adalah ujub ini termasuk dosa yang timbul daripada nafsu rabbaniyah, nafsu yang dinisbatkan kepada ketuhanan. Nah, perbuatan maksiat itu ada yang timbul minan nafsil bahimiyah. Perbuatan maksiat ada timbul daripada nafsil bahimiyah, nafsu kebinatangan, seperti memakan yang dilarang, meminum yang dilarang, seperti perzinahan, dan banyak lagi contoh-contohnya. Nah, ini satu maksiat tapi timbulnya itu dari nafsu kebinatangan, memakan yang haram, menyentuh yang haram, mengambil yang haram. Ini adalah nafsu kebinatangan, di situ timbulnya. Walaupun itu besar dosanya, zina besar, riba besar, tetapi lebih inting, lebih ringan dibanding dosa-dosa yang timbulnya dari nafsu rabbaniyah, nafsu ketuhanan, seperti kibir, sombong, termasuk ujub, dengki, hasad, hubbul madah, suka dipuji, man, menyebut-nyebut pemberian. Nah, itu adalah maksiat-maksiat yang datangnya dari nafsu rabbaniyah.
Sehingga para ulama mengatakan al-kabair minan nafsil bahimiyah asgharu wa akhaffu minal kabair minan nafsir rabbaniyah. Dosa-dosa besar tapi dari nafsu kebinatangan itu lebih kecil, lebih inting daripada dosa-dosa besar yang timbulnya dari nafsu ketuhanan. Nah, termasuk tadi adalah ujub. Nah, bila kita merasa diri kita ini bersih, merasa diri kita ini paling baik, paling takwa, nah itu ujub. Itu maksiat yang timbul dari nafsu rabbaniyah. Ini dosanya berat. Nah, Nabi Isa alaihi salam berkata, kam min sirajin qad atfa'at hurrih wa kam min abidin qad afsadahul ujub. Berapa banyak pelita lampu yang dipadamkan oleh angin, dan berapa banyak orang yang beribadah yang merusak akan dia oleh ujub tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ujar Tuhan lawan Nabi, qul lil qawi, hai Muhammad, katakan bagi orang yang kuat, katakan bagi orang yang gagah perkasa, la tu'jibannaka quwwatuk fa in a'jabatka quwwatuk fadfa'il maut an nafsik. Katakan hai Muhammad kepada orang yang kuat-kuat, janganlah kamu ujub dengan kekuatan itu. Jika kamu ujub dengan kekuatan itu, coba pantulak kematian dari diri engkau. Kalau engkau tuh merasa kuat, paling kuat sudah, merasa bangga dengan kekuatan itu, coba tulak kematian ya Tuhan. Engkau menolak, engkau menolak itu ngarannya kuat. Nah, selama kita kada kau menolak datangnya kematian, itu kada kuat ngarannya. Qul lil alim la yu'jibannaka ilmuk fa in a'jabaka ilmuk fa akhbirni mata ajaluk. Katakan hai Muhammad kepada orang alim, jangan kalian ujub dengan ilmu engkau, merasa hebat karena punya ilmu. Jangan. Jika kalian ujub dengan ilmu itu, jika kalian merasa hebat karena punya ilmu, kabarkan kepadaku kapan datangnya matinya engkau, kapan habis umur engkau. Nah, selama kita belum tahu umur kita berapa, apabila kita mati, kita belum alim ngarannya. Orang yang dijubur alim itu tahu umurku sekian, aku mati hari anu, tanggal anu, nah ayo kepada alim. Selama belum tahu itu, kada usah ujub dengan ilmu. Wa qul lil ghani la yu'jibannaka maluka wa ghinak fa in a'jabaka fa'at'im khalqi ghidza'an wahida. Katakan bagi orang kaya, wahai Muhammad, katakan bagi orang sugih, jangan ujub engkau dengan harta. Jika engkau ujub dengan harta, beri makannya ya Tuhan hamba-hambaku itu sekali makan aja. Beri makannya semuaan menjam kawa. Nah, jadi ujub ini adalah sesuatu yang sangat besar dosanya dan lagi menghanguskan amal ibadat kita, merubuhkan amal ibadah. Cuma untungnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita tempo untuk tobat daripada ujub ini. Jadi kalau kita misal beribadah kepada Allah, Allah merasa bahwa aku kawa beribadah nang lain kata nang kawanya, nah itu ujub ngarannya. Aku sanggup menjamin dalam hati, ini dalam hati muntung itu sudahnya dalam hati ada tak ngeritik aku aja nang kawa, engkau ini nang lain kata nang kawanya, nah ini ujub. Nah, sejak itu amal ibadah kita itu tawakuf, amal ibadah kita dihentikan. Kalau kita sebelum mati sempat tobat daripada ujub itu, maka amal itu diterima oleh Allah.
Kalau kita kada tobat dari ujub itu, maka amal kita digugurkan oleh Allah. Nah, itu penyakit ujub. Contoh lagi, dosa yang sangat besar karena timbulnya dari nafsu rabbaniyah, al-kibir, kesombongan. Nah, yang berhak sombongnya Allah Ta'ala, karena dialah yang maha besar, maha agung. Itu yang berhak sombong. Nah, kalau kita ini sombong, kita merabuti sifat Allah, dan ancamannya pun sangat berat. La yadkhulul jannata ahadun bi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak masuk surga seseorang nang inya mati membawa ada seberat biji sesawi dari kesombongan. Artinya ini ada sombong, belum tobat, mati, karena bisa masuk surga walaupun seberat biji sesawi. Nah, berat kesombongan ini karena itu adalah timbulnya dari nafsu rabbaniyah. Adam itu melakukan satu pelanggaran di dalam surga, memakan yang dilarang. Nah, Adam ini memakan yang dilarang, satu pelanggaran undang-undang Allah, tetapi itu timbul dari nafsu bahimiyah. Nafsu bahimiyah, memakan yang kada boleh, orang makan bidawang, tuh maksiat yang timbul dari nafsu bahimiyah. Orang yang melakukan maksiat, tapi yang timbulnya dari nafsu bahimiyah tadi, itu masih besar harapan diberi hidayah oleh Allah, masih besar diberikan taufik untuk bertobat, seperti Nabi Adam contohnya. Nah, iblis melakukan pelanggaran hukum Allah, tapi yang dilanggar iblis itu maksiat yang datangnya dari nafsu rabbaniyah. Iblis sombong sampai hari kiamat. Iblis kada diberi taufik untuk bertobat, iblis kada diberi hidayah untuk melakukan tobat. Nah, jadi artinya bahwa maksiat seperti sombong, suka dipuji orang, ujub, nah maksiat seperti itu sulit untuk datangnya taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena timbulnya itu dari nafsu rabbaniyah tadi. Nah, jadi banyak maksiat yang kelihatannya pinagana, tapi sebenarnya kita lebih besar daripada inya maksiat kita. Kita melihat orang yang melakukan riba, asagana benar dosanya. Melihat orang yang melakukan perzinahan, asagana benar dosanya. Tapi dalam diri kita ada ujub, dalam diri kita ada sombong, lebih besar lagi sebenarnya dosanya daripada mereka itu. Mereka melakukan perzinahan, mereka melakukan riba, tapi mereka merasa dirinya hina di hadapan Allah. Mereka merasa kotor di hadapan Allah. Ada kita ini merasa diri kita bersih, merasa diri kita ini dekat dengan Allah. Nah, perasaan seperti itu adalah lebih jahat daripada apa yang mereka lakukan. Makanya Nabi SAW bersabda, "Laulam tudhnibu la khashitu alaikum ma huwa syarrun minadz dzunub." Qila wa ma huwa, qala al-ujbu. Jikalau kalian tidak berbuat dosa, sungguh saya takut atas kalian sesuatu yang lebih jahat daripada dosa. Lalu Nabi SAW ditanya, apakah itu yang lebih jahat? Nabi SAW bersabda, ujub. Nah, jadi dosa itu sebenarnya adalah rahmat bagi manusia kalau mereka mengetahui, menyadari. Orang yang selalu taat, selalu baik, nah ini bisa lupa diri kayaknya, bisa lupa diri. Tapi begitu melakukan satu dosa, sadar, oh aku kan bisa menghindar daripada dosa. Ternyata diriku ini lemah,
ternyata diriku ini adalah hina juga, buktinya aku mau melakukan dosa. Nah, perasaan seperti itu sangat berharga, sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rahmat itu, dosa itu sebenarnya adalah kebaikan untuk menghindarkan diri kita daripada perasaan selalu bersih, selalu suci tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, lallahu arhamu bi 'abdihi al-mu'min min al-walidi asy-syafiqah bi waladiha." Artinya, demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya Allah itu lebih sayang kepada hambanya yang mukmin daripada ibu yang sayang kepada anaknya. Ada seorang perempuan ditawan. Begitu ditawan, didatangkan anaknya yang masih halus. Lalu ibu itu keluar dan menyusui, menimang, memeluk anaknya yang masih halus itu. Nabi kita melihat, ini wahai para sahabat, sayanglah perempuan itu kepada anak yang masih halus itu, disusuinya itu sayang ya sahabat. Maulainya menimbai anaknya itu ke dalam api, kadanya mau ya sahabat. Maulainya membuang anak itu ke dalam api neraka, kadanya mau ya sahabat. Nah, Allah lebih sayang daripada itu kepada hambanya yang beriman. Allah lebih sayang daripada itu kepada hambanya yang beriman. Dan diterangkan pada hadis, wa yaghfirannallahu ta'ala yaumal qiyamah maghfiratan ma khatarat ala qalbi ahad hatta inna iblis la yatatawalu laha raja'a an tusibah. Artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala pada hari kiamat akan mengampuni hamba-hambanya yang beriman tentunya. Namun yang kafir itu sudah di luar itu. Mengampuni dengan ampunan yang tidak terlintas di hati seseorang. Orang tuh menyangka dia diampuni Allah, ternyata diampuni Allah. Bah, aku ini kan neraka jauh mati, ternyata ada surga sekalinya. Nah, sehingga iblis yang menyombongkan diri atas ampunan itu, iblis pun berharap dapat ampunan itu. Jadi di hari akhirat itu, di hari kiamat itu, Allah memberikan ampunan kepada manusia yang luar biasa besarnya, yang kada terlintas di hati seseorang. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wa'adani Rabbi ayyadkhulal jannah min ummati 70 alfan bighairi hisab." Ujar Nabi kita, Allah telah berjanji kepadaku, Tuhan menjanjikan aku bahwa umatku ini masuk surga nang langsung itu, nang kada melalui hisab, kada melalui neraka, langsung ke surga. 70.000 umat Nabi. Lalu ujar sahabat, umat dikitnya wahai Rasul, 70.000 siapa? Umat Nabi kita sampai hari kiamat berapa miliar? Berarti yang lain-lain itu kita masuk surga, neraka dahulu singgahnya. Lalu ujar Nabi menambahkan, ma'akuli alpin sab'una alfa, setiap 1000 orang nang 70.000 itu bisa memberikan syafaat, bisa membawai kepada 70.000 orang lagi. La hisab alaihim wala azab, tanpa hisab, tanpa azab. Masih kurang wahai Rasulullah, berapa ada? 1000 orang di antara 70.000, kau membawa 70.000. Umat engkau berapa jumlahnya? Jadi minta lawan Tuhan lagi wahai Rasulullah supaya ditambahi lagi. Nah, lalu ujar Nabi kita, wa salasa hasayatin min hasayati Rabbi, ditambah lagi 3 kautan dari kautan Tuhan. Nabi kita mencontohkan kautan itu macam ini. Nah,
Cuma kautan Tuhan maha suci daripada yang macam ini. Cuma contohnya. Jadi kaut, nah timbul ke surga langsung gerisa. 3 kautan. Jadi ujar Umar, wahai Rasulullah, sakautan gini habis semua itu mentuhan mengaut. Nah, ujar Nabi apa? Sadaqah Umar, bujur itu Umar. Nah, ini 3 kautan dikaut Tuhan umat Nabi kita. Jadi amun kada masuk surga juga umat Nabi kita ini rupanya tadi mapa luput pada kautan itu. Dakanya kautan manusia kurang lebih luput nih kautan Tuhan yang mengaut. Nah itulah rahmat Allah, ampunan Allah yang diberikan kepada umat Nabi kita. Cuma tadi kalimatnya wa'adani rabbi ayyadkhulal jannah min ummati. Allah menjanjikan kepadaku bahwa masuk surga 70.000 tambah tadi, tapi min ummati, ujar Nabi, umatku. Nah kita khawatir nih kita mati kada umat Nabi. Nah ini mau luput. Maka banyak benar perkara-perkara, banyak benar gawian-gawian yang bila kita perbuat itu membahayakan kita, bisa keluar daripada umat Nabi. Nah, pokoknya kalau kita mati masih dalam keadaan umat Nabi Muhammad, itu besar harapan kita selamat. Nah makanya tadi Allah mengampuni pada hari kiamat itu akan ampunan yang kada bisa terlintas di hati seseorang. Dan di dalam sebuah hadis, inna lillahi ta'ala mi'ata rahmatin iddakhara minha indahu tis'an wa tis'ina rahmah wa azhara minha fid dunya rahmatan wahidah fiha yatarahamul khalqu fatahinnul walidatu ala waladiha wa ta'tiful bahimatu ala waladiha fa idza kana yaumul qiyamah damma hadhihi ar-rahmata ila at-tis'i wat-tis'in thumma basataha ala jami'i khalqi wa kullu rahmatin minha tibaqus samawati wal ard qala fala yahliku 'ala Allah yawma idzin illa halik. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai 100 rahmat. Dia simpan 99 rahmat daripada sisinya, belum dipakai lagi 99, masih utuh. Dan ditampakkannya 1 rahmat itu daripadanya di dunia, yang dengan 1 rahmat itu para makhluk saling menyayangi. Ibu merasa sayang terhadap anaknya dan binatang pun merasa sayang kepada anaknya. Hanya sebuting yang dikirim kepada manusia, kepada makhluk Allah di dalam dunia ini, hanya sebuting rahmat. Kayak apa sayangnya mama lawan kita, kayak apa sayangnya binatang kepada anaknya. Padahal yang dibagi cuma itu sebuting aja. Maka apabila terjadi hari kiamat, maka dikumpulkan rahmat yang 1 itu kepada yang 99, kemudian dibentangkannya kepada semua makhluknya, dan setiap 1 rahmat daripadanya lapisannya sepenuh langit dan bumi. Jadi rahmat Allah itu 100 pol digunakan Allah hari kiamat kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Nabi SAW melanjutkan sabdanya, maka tidak binasa atas Allah pada hari itu kecuali orang yang binasa. Menyakan neraka juga saya bujur-bujur binasa orang itu. Disebutkan di dalam satu hikayat, salah seorang aulia Allah yang bernama Abu Ayyub As-Sikhtiyani. Abu Ayyub As-Sikhtiyani ini beliau berjalan bersama anak buahnya, murid-muridnya. Lalu suatu hari ada lewat jenazah, yang dikenal sebagai orang yang jahat, sebagai orang fasik. Lalu Abu Ayyub As-Sikhtiyani ini masuk ke rumah
anak buahnya pun hilangan. Kadang mau umpat mengantar jenazah tadi, kadang mau umpat menyembahyangkan jenazah tadi. Karena itu jenazah orang fasik, terkenal sudah. Nah, disembahyangkanlah jenazah tadi seadanya. Karena ini si wali, ini si ulama, ini kadang mau umpat menyembahyangkan, murid-muridnya kadang mau juga, tinggal orang-orang biasa yang menyembahyangkan. Nah begitu disembahyangkan, dikubur, ada salah seorang aulia lain yang bermimpi bertemu dengan si fasik tadi. Nah, wahai pulang, kayak apa engkau di dalam kubur? Bagaimana roh engkau menghadap Allah? Nah, ujar si fasik tadi, Allah menerima aku dengan baik. Padahal kan Abu Ayyub tuh, Tuhan sayang lawan aku. Padahal kan Abu Ayyub As-Sikhtiyani yang kada umpat kipayah tadi, Tuhan sayang lawan aku sekalinya. Ini menunjukkan apa? Bahwa rahmat Allah tuh kadang-kadang kita bayangkan kayak apa luasnya. Orang yang kita anggap bakal ke neraka mati, ternyata ada di sana selamat. Nah, karena pada hari kiamat tadi 100 rahmat Allah berfungsi semuaan. Sedangkan sekarang hanya sebuting dikirim, 99 masih disimpan pada perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Dan diterangkan dalam hadis, ma minkum min ahadin yudkhiluhu amaluhu al-jannah wa la yunjihi minan nar. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa ayataghammadi Allah birahmatih. Artinya, tidak seorang pun dari kalian yang amal perbuatannya memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak ada pun satu amal kita yang bisa memasukkan kita ke surga, yang bisa menyelamatkan kita daripada api neraka. Sembahyang kita kah, puasa kita kah, sedekah kita kah, apapun amaliah kita, kada mampu untuk menghindar dari neraka, kada mampu untuk menukari surga Allah. Lalu para sahabat bertanya, tidak juga engkau wahai Rasulullah piantang kada jual? Nabi SAW bersabda, dan tidak juga aku, hanya saja Allah telah meliputiku dengan rahmatnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kita bisa selamat di titian Siratal Mustaqim itu bukan dengan amal kita kada kawa menyelamatkan kita di titian Siratal Mustaqim. Jadi kita bisa selamat di titian Siratal Mustaqim itu bi'afwillah, dengan kemaafan Allah. Dengan kemaafan Allah kita selamat. Kayak apa aja banyaknya ibadah kita, kalau Allah kada memaafi dosa kita, kita gugur di situ. Kita gugur. Karena setiap perbuatan dosa, satu dosa itu berhak untuk dihukum, untuk masuk neraka. Jadi kalau kita selamat dari titian itu jatuh, selamat itu karena kemaafan Allah, bukan karena amal ibadah kita. Nah, jadi berusahalah kita mencari kemaafan Allah itu dengan apa-apa caranya. Dan seseorang sudah selamat dari situ, kada akan bisa masuk surga tanpa rahmat Allah. Nah, carilah rahmat Allah itu. Makanya kalau kita merasa banyak beribadah, merasa kita banyak beramal, itu karena kalau diandalkan. Kalau amal kita ini apa gunanya? Kita sembahyang, kita itu, kita ini. Ujar Ibnu Mas'ud mengatakan, amal ibadah yang kita lakukan ini adalah hanya untuk menempati fasilitas-fasilitas surga. Nah, itu aja. Nah, orang banyak beramal, banyak bisa gedung di surga. Yang sedikit amalnya, sedikit bidak di surga diulakan Tuhan. Nah, jadi amal kita hanya untuk fasilitas surga itu. Kalau memasukkan ke surga, kada hawa amal kita.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'malu wa abashiru wa'lamu anna ahadan la yunjiyahu 'amaluhu." Artinya beramallah, ujar Nabi kita, bergembiralah dan ketahuilah bahwasanya tidak seseorang pun yang diselamatkan oleh amalnya. Nah, supaya apa? Supaya kita jangan berpegang dengan amal, jangan percaya diri dengan karena banyak beramal, dengan merasa-rasa selamat karena banyak beribadah, karena itu kada kawan apa-apa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni ikhtaba'tu syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati atarawna halil muti'in al-muttaqin bal hiya lil mutalawisin al-mukhallitin." Artinya sesungguhnya, ujar Nabi, aku sembunyikan, artinya aku simpan syafaatku bagi orang-orang yang berbuat dosa besar dari umatku. Apakah kalian menyangka syafaat itu bagi orang-orang yang taat, yang takwa saja? Tidak. Bahkan syafaat itu juga bagi orang-orang yang berlumuran dosa, yang mencampur adukkan perbuatan baik, perbuatan jahat. Rasulullah SAW bersabda, "Inni likulli nabiyyin da'watun mustajabah yad'u biha fayustajabu lahu fayu'taha. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah." Ujar Nabi kita, tiap-tiap nabi itu diberi Allah doa mustajab, yang mereka berdoa dengannya dikabulkan Allah. Nah, nabi-nabi dahulu itu doa mustajabnya dipakai dalam dunia, sudah dipakai dalam dunia, habis senjata di dalam dunia. Aku aja Nabi ku simpan doa mustajab itu sekalian di akhirat saja kaina untuk digunakan memberi syafaat kepada umatku. Nah, makanya di akhir Nabi lain itu kada kau memberi syafaat, habis dalam dunia dipakai. Nah, Nabi kita dalam dunia sin kada menggunakan itu. Nah, cuma sin menggunakan itu doa mustajabah itu untuk bisa memberikan syafaat kaina kepada umat beliau di hari kiamat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'aistu bil hanifiyyati samhati sahlah." Artinya aku diutus, ujar Nabi, dengan membawa agama yang benar, penuh kelapangan yang mudah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhibbu ayya'lama ahlul kitabain anna fi dinina samaha." Artinya aku menyukai agar diketahui oleh orang kafir dua ahli kitab, Nasrani dan Yahudi, bahwasanya pada agama kita itu penuh kemudahan. Dalam agama kita penuh pilihan-pilihan, alternatif-alternatif di dalam agama kita. Membunuh seseorang umpamanya, dalam agama Nasrani hukumannya bayar denda, tidak ada yang lain, mesti bayar denda. Di dalam ajaran Yahudi Taurat, orang yang membunuh orang lain mesti bunuh, dibalas bunuh, tidak ada pilihan lain. Di dalam ajaran agama yang dibawa Nabi kita, orang yang membunuh itu diberi 3 pilihan kepada ahli warisnya. Hendak membunuh, balas, boleh. Hendak ganti lawan unta, 100 unta, boleh. Hendak dimaafkan aja, boleh. Nah, jadi agama kita ini, yang dibawa Nabi kita ini, agama yang penuh dengan kemudahan-kemudahan. Makna hadis yang di bawah ini menunjukkan terkabulnya doa bagi orang-orang mukmin oleh Allah Ta'ala pada doa mereka, wala tahmil alaina isra. Artinya, ya Tuhan, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat dalam agama. Allah mengabulkan doa itu, sehingga kalau ada sesuatu ibadah yang berat untuk dilakukan oleh seorang hamba Allah, artinya kalau ada Tuhan itu mengulahkan kita ibadah, anggaran kita bemetian, kada ada anggaran kita begeringan, kada ada puasa garing buka apa,
Allah sudah mengabulkan doa bahwa janganlah engkau bebankan kepada kami ya Allah beban yang berat. Dan Allah Ta'ala berfirman wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim, artinya dan Allah membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Diriwayatkan oleh Muhammad ibn al-Hanafiyah dari Imam Ali radhiyallahu anhuma bahwa ketika turun firman Allah fasfahi sabhal jamil, artinya maka maafkanlah mereka dengan cara yang paling baik. Nabi SAW bertanya, wahai Jibril, apakah maaf dengan cara yang baik itu? Jibril alaihissalam menjawab, ketika kamu memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, maka janganlah kamu mencela-celanya. Artinya kalau kita maafkan seseorang yang menganiaya kita, tutup sudah. Jangan lagi dicela-cela, jangan lagi disebut-sebut kejahatannya. Kalau kita sudah memaafkan orang yang menganiaya kita, jangan lagi dikisahkan. Kebahagiaan aku bah macam-macam itu. Membunguli aku suah, macam-macam ini suah, hutang gak ada saling bayar. Itu aku maafi aja bang, sudah. Nah, dikisahkan kejahatannya. Fasfahi sabhal jamil, maafkanlah dengan cara yang baik. Nah, jadi memaafkan tapi kadang mencela, memaafkan dan kadang mencela lagi. Nah, maka menangislah Jibril dan menangislah Nabi SAW. Sesungguhnya menangislah Nabi SAW, maka Allah Ta'ala mengutus malaikat Mikail kepada keduanya. Mikail berkata, sesungguhnya Tuhan kalian menyampaikan salam kepada kalian berdua dan berfirman, bagaimana aku mencela orang yang aku memaafkan. Dan itu adalah hal yang tidak menyerupai kemurahanku. Nah, kalau Allah itu memaafkan, Allah kadang akan mengungkit-ungkit kesalahan. Kita di akhirat banyak kita melanggar hukum Allah, banyak melanggar perjanjian kepada Allah. Tapi di akhirat begitu Allah memaafkan, semua terkubur. Allah kadang mengungkit-ungkit lagi kejahatan yang pernah kita lakukan di dalam dunia ini. Itulah kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka hadis-hadis yang menerangkan mengenai sebab-sebab harap raja adalah lebih banyak dari apa yang diperkirakan. Artinya jangan sampai kita ini berputus asa, karena Allah itu maha pemurah, Allah maha pengampun, maha pemaaf, dan ampunan Allah di luar daripada apa yang kita perkirakan, di luar daripada apa yang terlintas di dalam hati kita. Ampunan Allah sangat besar, rahmat Allah sangat besar. Nah, adapun dari asar-asar perkataan para sahabat,